Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody, how are you today? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali Pak Yogi pada pagi hari ini dapat menemani AA dan Teteh. Semuanya tentunya pada tema 4, Hidup bersih dan sehat, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Semoga dan Teteh dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan baik ya. Baik, tidak pernah henti-hentinya Pak Yogi beserta para guru tentunya senantiasa mengingatkan AA dan Teteh, ayah dan bunda, keluarga beserta seluruh masyarakat. Mari kita sama-sama melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Memakai masker ketika berpergian, kemudian menjaga jarak dengan lawan bicara, dan tentunya senantiasa rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Insya Allah melalui ikhtiar kita ini, kita akan terhindar dari penyakit dan tentunya pandemi ini akan segera berakhir. Insya Allah kita juga akan segera temukan kembali di sekolah kita tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mengawali kegiatan pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Mari kita mulai kegiatan pembelajarannya. Dan Teteh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan pembelajaran 5 ya. Di sini ada sebuah gambar beserta teks. Ini ada diskusi antara Siti beserta teman-temannya. Mohon disimak dan Teteh. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Setuju? Nah, ya. Dari diskusi atau percakapan Siti dan teman-temannya ini, kita dapat melihat bahwa mereka ini akan membersihkan tempat bermain mereka sebelum mereka bermain ya, agar bermainnya nyaman, kemudian terhindar dari penyakit tentunya. Tempat tersebut dibersihkan dulu oleh mereka. Seperti itu ya. Dan ternyata daun-daun yang berserakan di sana itu dapat dijadikan sebuah pupuk kompos. Pupuk kompos itu adalah pupuk alami yang terbuat dari bahan-bahan alam dan Teteh ya. Salah satunya adalah daun-daun yang sudah berguguran ya, daun-daun yang sudah layu. Ketika dikumpulkan itu dapat menjadi sebuah pupuk kompos. Pupuk ini dapat menyuburkan tanaman-tanaman seperti itu ya. Nah, dan Teteh bisa membaca kembali percakapan tersebut. Good job. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah teks. Mari kita simak terlebih dahulu ya dan Teteh. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan, harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan juga jika terinjak, dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam, harus disingkirkan. Misalnya saja duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Nah, Teteh, dalam teks tersebut dijelaskan bahwa kita harus senantiasa menjaga kesehatan dan keselamatan ketika bermain. Nah, bagaimanakah cara menjaga kesehatan dan keselamatannya? Nah, kita harus memperhatikan lingkungan sekitar terlebih dahulu dan Teteh. Nah ya, seperti cuplikan sebelumnya ada gambar Siti bersama teman-temannya akan membersihkan tempat bermain mereka. Tujuannya untuk apa? Tentunya untuk kesehatan dan keselamatan ketika bermain dan Teteh. Ya.
kita akan menjaga keselamatan dengan membersihkan lingkungan sekitarnya. Nah, khawatir ada duri, ada benda-benda tumpul atau benda tajam yang akan melukai A dan Teteh ketika bermain. Nah, misalkan ada paku di sana ya, atau ada beling gitu ya, pecahan-pecahan beling yang ada di sana. Nah, itu tidak baik. Kita bermain di daerah seperti itu, maka kita harus bersihkan terlebih dahulu. Nah, selain itu, kita juga harus membersihkan apabila ada kotoran hewan, ya. Kenapa? Karena ketika terinjak itu akan menyebabkan kulit kita menjadi gatal. Nah, ketika kulit kita menjadi gatal, itu akan membuat kegiatan terganggu dan kesehatan kita juga akan terganggu, ya. Terkena penyakit gatal-gatal, ya. Nah, itu juga ada hubungannya dengan kesehatan dan keselamatan, ya. Ketika lingkungan kita bersih, insya Allah akan selamat dan sehat pula, ya. Maka dari itu ketika kita bermain, perhatikan dulu lingkungan sekitar, ya. Apakah sudah dalam keadaan bersih? Ketika keadaannya belum bersih, maka kita bersihkan terlebih dahulu, baru kita bisa bermain, ya. Insya Allah tempat yang sehat dan dapat terjaga keselamatannya, insya Allah itu baik untuk kita, ya. Good job A dan Teteh, ya. Silakan A dan Teteh dapat membaca kembali teks berikut ini, ya. Dan silakan A dan Teteh dapat mengisi soal pada buku tema. Good job. Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya persatuan dalam bermain. Ketika A dan Teteh bermain, tentunya kita harus memiliki sikap saling menyatu, persatuan, kebersamaan, ya. Adapun sikap yang harus dimiliki, yang pertama itu seperti ada pada contoh menjaga kekompakan tim, betul sekali. Jika kita bermain, tentunya kita tidak bermain sendiri, ya. Apabila kita bermain berkelompok, misalkan berdua atau lebih dengan teman kita harus menjaga kekompakan, gitu ya. Jangan main sendiri-sendiri, ya. Harus kerjasama satu sama lain dalam bermain. Contohnya misal kita bermain petak umpet, gitu ya. Kita bermain yang menggunakan beregu seperti itu, misalkan bermain karet, ya. Kemudian sepak bola, voli, gitu kan, permainan olahraga yang dijadikan sebagai salah satu kegiatan bermain itu membutuhkan kekompakan karena berkelompok, ya. Maka dari itu, yang kedua, kita juga harus tidak memaksakan kehendak, ya. Harus tenggang rasa, memberikan kesempatan bagi teman yang lainnya, gitu ya. Jangan kita egois mau menang sendiri, tidak boleh, gitu ya. Kita harus saling mengerti satu sama lain, ya. Kemudian kita juga harus berkata jujur, berkata benar, ya. Berkata baik. Karena ketika bermain kita juga harus senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik, mengucapkan yang benar dan juga jujur, seperti itu. Kemudian meminta maaf ketika kita bersalah. Kita misalkan tidak sengaja menyenggol teman kita saat kita bermain, atau kita tidak sengaja gitu membuat teman kita terjatuh. Nah, kita haruslah sebaiknya meminta maaf seperti itu, ya. Karena tidak disengaja, boleh, tidak apa-apa. Nah, yang dimintai maaf, maafkanlah gitu, ya, karena dia tidak sengaja. Kemudian kita harus saling membantu. Apabila teman kita terjatuh, kita tolong, gitu ya. Berikan bantuan kepada teman kita. Seperti itu, ya. Kemudian kita saling maafkan dan hal-hal lain yang positif yang harus kita lakukan ketika kita bermain, ya. Sehingga kita dapat bermain dengan rukun, damai, ya. Kita banyak temannya, gitu, saling bantu sama lain. Tentunya juga kita harus saling berbagi di situ, ya. Insya Allah dengan kita berbagi, teman kita juga akan merasakan apa yang kita miliki, gitu ya. Sama-sama kita bersama-sama kekompakan tadi, ya. Dan tentunya juga insya Allah menjadi pahala dan ya akan menjadikan amal ibadah tentunya untuk kita semuanya. Ya, laksanakan itu dan Teteh. Siap ya? Good job. Mari kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan kepada pembelajaran 6 ya, dan Teteh. Sini kita akan melihat, kita amat terlebih dahulu ada sebuah gambar. Ada 3 gambar di sini ya.
ada yang sedang mencuci tangan, menggosok gigi, dan ada yang sedang mandi. Kira-kira kita akan membahas apa? Kita simak terlebih dahulu teks berikut ini ya, dan Teteh. Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Baik. Nah, berdasarkan teks yang telah Bapak bacakan tadi, teks tersebut menjelaskan mengenai kesehatan badan yang perlu dijaga. Benar sekali dan Teteh ya. Dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari, tentunya kita harus memperhatikan kesehatan badan kita. Ya, jangan sampai kita terlalu asyik dengan kegiatan kita memporsir badan kita gitu ya, sehingga kita lupa akan kesehatan badan kita sendiri. Ya, penting sekali menjaga kesehatan badan. Kenapa? Apabila badan kita sakit, maka kegiatan aktivitas kita juga akan terganggu dan Teteh. Ya, dan Teteh akan banyak ketinggalan pembelajaran ya, bermain dengan teman-teman gitu karena kita sakit. Sakit terjadi ternyata salah satunya akibat kurangnya peduli kita terhadap kesehatan badan kita sendiri. Nah, mari kita peduli dengan badan kita sendiri ya dan Teteh. Salah satunya beberapa cara menjaga kesehatan badan ya. Di sana ada gambar yang pertama dan Teteh, mencuci tangan di sana ya. Nah, mari mencuci tangan dulu sebelum kita makan. Mencuci tangan setelah kita buang air besar, gitu ya. Sekarang karena di masa pandemi juga ini tidak hanya saat pandemi saja sebenarnya dan Teteh. Ini memberikan kita sebuah kesadaran bahwa kita harus mencuci tangan setelah kita beraktivitas hal-hal yang memang itu dianggap menimbulkan penyakit seperti itu. Contohnya misal ada barang-barang yang kita sentuh, misalkan kita setelah menyentuh meja yang berdebu, misalkan pintu ya, gagang pintu seperti itu ya. Tentunya itu banyak sekali kuman ya. Banyak orang yang menggunakannya seperti itu. Nah, kita misalkan akan memakan, maka kita cuci tangan dulu gitu ya. Ataupun setelahnya juga kita harus cuci tangan. Mengapa? Gitu karena tangan kita ini banyak sekali bersentuhan dengan anggota badan kita. Ya, beberapa di antaranya mulut, hidung, mata, gitu ya, muka kita, gitu. Itu sangat rentan sekali akan terkena penyakit akibat tangan kita yang kotor seperti itu, ya. Tidak usah jauh-jauh lah, gitu ya. Penyakit yang disebabkan oleh virus, salah satunya oleh flu, gitu ya. Yang akibat oleh ulah tangan kita yang kotor, kita memegang hidung kita, gitu, dengan mudah kuman virus itu masuk ke hidung kita, akhirnya kita terkena flu ya. Nah seperti itu, maka dari itu ayolah kita biasakan untuk mencuci tangan. Cuci tangan dengan sabun ya, karena sabun ini mengandung bahan yang dapat membunuh kuman seperti itu. Kemudian dialiri dengan air yang mengalir, air yang bersih tentunya dan Teteh ya, dengan ketentuan tentunya cara atau langkah-langkah dari mencuci tangan yang baik dan benar yang sudah diinformasikan oleh Kementerian Kesehatan juga WHO. Good job. Kemudian yang kedua, dari gambar ini kita lihat cara menjaga kesehatan badan kita juga dengan menggosok gigi. Wah, menggosok gigi setelah makan akan tidur gitu ya. Kenapa? Gigi kita ini harus dijaga gitu ya, kebersihannya. Karena ketika kita tidur gitu ya, kuman-kuman ini bekerja ternyata ya. Bekerja untuk merusak gigi kita kalau kita tidak sikat gigi terlebih dahulu. Kemudian ketika kita setelah makan juga ya. Kemudian
cara menjaga kesehatan badan berikutnya adalah dengan mandi. Mandilah teratur sekurang-kurangnya 2 kali dalam sehari ya. Ketika kita akan memulai aktivitas, mandi pagi sebelum subuh itu sehat sekali. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah ya. Kita harus mandi pagi agar segar, sehat, bugar. Coba dan Teteh laksanakan itu dan rasakan efeknya gitu ya, dampaknya. Bagaimana Kak setelah mandi pagi itu ya? Mandi pagi sebelum subuh. Setelah mandi pagi, laksanakan sholat subuh. Wah, bugar sekali dan melaksanakan aktivitas dari pagi dan seterusnya insya Allah akan tetap nyaman, bugar, sehat gitu ya, segar gitu badan kita ini. Nah, seperti itu. Tentunya mandinya juga harus dengan sabun gitu ya. Tadi, sabun ini mengandung bahan yang dapat membunuh kuman di badan kita ini. Kemudian setelah beraktivitas, boleh setelah pulang sekolah gitu ya. Setelah berpergian sekarang ya, maka kita mandi agar kuman-kuman yang tadinya gitu ya menempel di badan kita setelah kita beraktivitas. Nah, kita akan pulang ke rumah, otomatis kita akan berpindah tempat beraktivitas, yakni di rumah. Maka lingkungan rumah jangan sampai terkontaminasi oleh kuman tadi setelah kita beraktivitas. Nah, maka kita harus mandi gitu untuk membunuh kuman-kuman tersebut. Nah, kita bisa beraktivitas lah dengan nyaman di rumah setelah kita mandi, ya. Nah, itulah cara bagaimana kita menjaga kesehatan badan kita. Beberapa tadi Bapak telah sebutkan dan lain sebagainya, ya. Nah, seperti itu. Yuk, mari kita jaga kesehatan diri kita sendiri agar kita terhindar dari penyakit seperti itu. Ya, dan jangan lupa senantiasa kita berdoa agar kita senantiasa Allah berikan kesehatan dan kemudahan dan menjalani aktivitas. Yap ya dan Teteh, silakan dan Teteh dapat membaca kembali teks tersebut. Good job. Mari kita lanjutkan. Nah, kemarin dan Teteh telah belajar mengenai rusuk, sisi dan titik sudut pada bangun ruang ya bersama Ibu Dinda. Sekarang kita akan mempelajarinya kembali, ya, mengingatnya kembali. Semoga dan Teteh masih mengerti dan memahami materi ini, ya, tentunya. Nah, rusuk itu apa sih? Ya, mari kita lihat dulu di sini ya. Sebelum kita bahas itu, mari kita lihat dulu di sini ada sebuah bangun ruang, ya. Bangun ruang ini berbentuk prisma, ya. Yang warna pink ini prisma segitiga, ya, prisma segitiga. Nah, ini adalah kerangkanya, kerangka bangun prisma. Nah, mari kita lihat di sini. Nah, ini diuraikan berdasarkan sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Ya, rusuk itu adalah ruas garis dan Teteh ya. Jadi garis-garis yang membatasi daripada bangun ruang. Ya, garis-garis ini nih yang hitam-hitam ini, kemudian ada garis putus di dalam. Nah, ini garis-garis ini merupakan rusuk dari bangun ruang tersebut, ya. Nah, di sini coba kita perhatikan dari prisma segitiga ini ada berapa rusuk ya, dan Teteh. Wah, kita lihat dari alasnya dulu ya. Alasnya, lihat. Garis depan 1, garis yang di dalamnya ada 2 ya. 1, 2, berarti ada 3. Kemudian tutupnya 1, 2, 3. 3 tambah 3, 6. Kemudian garis yang tegaknya 7, 8, yang di dalam 9. Nah, berarti ada 9 rusuk ya, ada 9 garis yang membatasi. Nah, seperti itu ruas garis dari bangun datar tersebut. Selanjutnya, sisi. Sisi itu adalah bangun datar dan Teteh ya, atau bidang yang membatasi daripada bangun ruang atau bidang atau bangun datar yang membentuk bangun ruang. Nah, jadi kumpulan bangun datar yang pernah kita bahas itu ada persegi ya, ada segitiga, itu membentuk sebuah bangun ruang. Nah, contohnya di sini ada persegi panjang ya, yang tegak ini, sisi tegak ini ya. Yang depan, yang belakangnya ada 2, 3, kemudian alasnya
Alasnya segitiga ya, ada 2 dan tutupnya. Jadi sisinya ada 5 ya. Gitu. Alas, tutup, sisi tegaknya ada 3. Jadi ada 5 sisi. Nah, sekarang titik sudut tidak beda jauh ya dengan bangun datar. Titik sudut sudah pasti adalah titik gitu ya. Pertemuan antara bidang-bidang, di ujung-ujungnya itu ada titik-titik ya, atau bisa pertemuan antara ruas-ruas garis atau rusuk yang membentuk sebuah bangun ruang ya. Di sini titiknya, nih titik sini 1 dalam 2 3 4 5 6 ya. Jadi ada 6 titik sudut untuk bangun ruang prisma segitiga ini ya. Oke. Mari kita lanjutkan. Gambar berikutnya. Nah, di sini ada sebuah bangun yang berbentuk limas ya. Ada yang berbentuk limas seperti piramid ya. Oke, kita coba uraikan dari sisi titik sudut dan rusuknya. Ya, rusuk sekali lagi adalah ruas garis ya yang membatasi sebuah bangun ruang. Di situ ada garis yang di depan AB 1, BC 2, CA 3 ya. Alasnya ada 3 garis, 3. Kemudian nah dia tidak punya tutup ya, tetapi langsung ke badannya. Ya, nih. Ada segi badan yang tegaknya, garis yang tegaknya, ada AT, kita lanjutkan 4, BT 5, CT 6 dan ada lagi? Tidak ada ya. Jadi ada berapa? 6 ya. Ada 6 rusuk yang membentuk limas tersebut ya. Ada 6 seperti itu rusuk. Kemudian selanjutnya kita bahas sisi. Nah, sisi itu tadi apa? Bidang atau bangun datar yang membentuk atau membatasi bangun ruang ya. Sini. Nah, di sini kita lihat jelas sekali bangun datarnya apa? Ya, segitiga di sini ya. Coba alasnya dulu. Alasnya 1 ya. Coba sisi tegaknya ada 1, 2, 3 ya. Depannya ada 2, belakangnya ada 1. Jadi 3 ditambah alas jadi 4. Ada 4. Ada 4 sisi ya. Kemudian kita lihat titik sudutnya. Titik sudutnya tadi ya, titik pertemuan antara ruas-ruas garis yang membentuk titik. Di sini 3 ruas garis ya. Di sini titik A1, B3, A1, B2, C3 dan T di sini ya. 4 ya. Ada 4 titik sudut itu. Ya. Nah, itulah sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Ya, kalau kita bandingkan antara limas yang ini dan ini beda ya. Kalau ini 5 segi 4, ini 5 segi 3. Itu ya. Sehingga kalau ini alasnya segitiga. Nah, kalau ini alasnya segi 4. Segi. Ya, seperti itu. Coba Bapak mempunyai suatu soal, mari kita lanjutkan. Nah, ada yang tahu bangun ruang apakah ini? Ya, benar sekali. Bangun ruang ini adalah prisma segi 5 atau prisma tegak segi 5. Gitu ya. Baik, mari kita uraikan mulai dari rusuk. Garis-garis, ruas garis yang bentuk prisma segi 5. Oke, yang pertama kita lihat dulu ya. Rusuk alas. Di sini ya, rusuk alas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 rusuk alas. Kita lanjutkan ke tutupnya. 6, 7, 8, 9, 10. Tutup
dan alas 10 rusuk. Sudah selesai? Belum ya? Nah, bagaimanakah dengan garis-garis tegaknya? Tadi 10 ya, lanjutkan. 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi ada 15 garis atau ruas garis atau rusuk yang membentuk bangun ruang prisma segi 5. Oke, ya. Rusuknya ada 15. Mari kita lanjutkan. Sisi, ya, kita lanjutkan dengan sisi. Kita mulai dari sisi belakang. Ya, sisi belakang 1. Berikutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ada 7 sisi, ya. Sekali lagi sisi itu adalah bidang. Di sini ya, bidang, lihat bidang atau bangun datar yang membatasi dari setiap bangun ruang. Di sini bangun datarnya apa? Segi 5 ya. Coba kita kembali. Nah, alasnya juga bangun 5. Bagaimana dengan pinggirnya? Nah, ini membentuk apa ya? Persegi panjang ya. Nih, persegi panjang seperti itu ya. Jadi ada berapa sisinya tadi? Ada 7 ya. Ada 7 sisi. Satu lagi, titik sudut. Ingat, titik sudut itu apa? Ya, titik-titik yang merupakan pertemuan antara rusuk-rusuk yang membentuk sebuah bangun ruang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ya. Jadi ada berapa titik sudutnya? Ada 10, ya. Ada 10 titik sudut. Jadi bangun ruang prisma tegak segi 5 itu ada rusuknya 5 buah, sisinya 7 buah, dan titik sudutnya ada 10 buah. Ya? Nah, silakan A dan Teteh dapat melanjutkan pada soal berikutnya. Insya Allah A dan Teteh bisa. Good job. Barakallah. Baik, Alhamdulillah kegiatan pembelajaran pagi hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga A dan Teteh semakin bertambah ilmunya yang berkah. Insya Allah A dan Teteh bisa. Tetap jaga kesehatan. Tetap jaga semangat untuk beribadah. Dan tetap jaga semangat untuk belajar. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.